Banyak pasang mata di sekitar pegunungan mengeluarkan suara swoosh ketika mereka menyaksikan kepala Aula Jiwa melangkah maju. Nama ganas yang pernah disandangnya di Central Plains telah mencapai titik di mana siapapun akan gemetar ketakutan hanya dengan mendengarnya. Meskipun sosoknya perlahan memudar dari perhatian publik akibat pengasingannya yang panjang, reputasinya yang menakutkan tidak pernah benar-benar hilang, bahkan setelah sekian lama. Jika seseorang hendak menentukan peringkat individu terkuat di Central Plains, maka kepala Aula Jiwa, Hun Miseng, tanpa diragukan akan menduduki posisi teratas. Dua hasil imbang dari 3 pertempuran. Ini cukup mengejutkan bagi kepala suku ini, tetapi hal itu tidak akan mengubah hasil akhirnya. Kepala Aula Jiwa berhenti perlahan sekitar 1.000 kaki dari Xiaoyan. Ia mengangkat kepalanya dan menatap lurus ke arah lawannya. Senyum tipis terukir di wajahnya. Auranya tetap tenang saat ia berbicara, seolah situasi di hadapannya sama sekali tidak memengaruhi dirinya. Xiaoyan membalas tatapan kepala Aula Jiwa. Di antara keduanya, aliran energi tersembunyi mulai bergejolak, dan suhu udara di sekitar mereka seakan meningkat tajam dalam sekejap. Kita sebaiknya selalu menyisakan jalan mundur dalam setiap tindakan. Terkadang, terlalu percaya diri saat berbicara justru berbahaya. Kepala Aula seharusnya lebih berhati-hati, ujar Xiaoyan dengan nada lembut. Aula Jiwa tidak pernah membiarkan siapapun tetap hidup saat bertindak. Cara berpikir seperti itu hanya milik orang-orang biasa. Jika seseorang terus mengkhawatirkan hal-hal sepele saat ingin mencapai tujuan besar, ia hanya akan menjadi picik. Kepala Aula Jiwa tertawa keras, suaranya dipenuhi sindiran. Mendengar pertukaran kata-kata itu, hati semua orang yang menyaksikan mulai bergetar. Pertarungan ini adalah yang paling menentukan hari ini. Di satu sisi berdiri kepala Aula Jiwa, sementara di sisi lain, Xiaoyan yang pada tingkat tertentu dapat dianggap sebagai pemimpin aliansi Rumah Langit. Duel mereka akan menentukan kemenangan dan kekalahan seluruh pertempuran. Klan telah menegurku karena dirimu. Saat itu, aku memberi perintah untuk mengirim orang ke Kekaisaran Jiama guna menangkap Xiaozan. Niat awalku adalah memusnahkan semuanya tanpa menyisakan jejak. Tetapi aku sedang menjalani pengasingan saat perintah itu dijalankan. Beberapa bawahanku bertindak ceroboh dan hanya menangkap Xiaozan. Karena itu, kau berhasil lolos dari berbagai upaya pembunuhan berikutnya. Mereka semua meremehkanmu. Dalam waktu sekitar 1 dekade, kau telah mencapai tingkat ini selangkah demi selangkah. Tatapan kepala Aula Jiwa menjadi sedikit rumit saat ia memandang Xiaoyan. Ancaman terhadap klan Hun ini sebenarnya bisa dimusnahkan sejak lama. Tetapi karena berbagai faktor tak terduga, mereka justru membiarkan ancaman itu tumbuh dengan kecepatan yang mengerikan. Kini, ancaman tersebut telah berkembang hingga mampu menantang Aula Jiwa secara langsung. Jika mengesampingkan statusnya sebagai musuh, kepala Aula Jiwa bahkan merasakan sedikit kekaguman di dalam hatinya. Ia harus mengakui, bahkan dirinya sendiri mungkin tidak mampu menempuh perjalanan berat seperti itu dan mencapai puncak benua. Aku memikul tanggung jawab besar karena membiarkanmu berkembang sejauh ini. Karena itu, kali ini, aku akan menghapus tanggung jawab itu. Kepala Aula Jiwa tersenyum tipis. Matanya menelusuri sosok Xiaoyan yang tetap tanpa ekspresi. Aku juga berharap bisa mengakhiri permusuhan berdarah klan Xiao hari ini. Suara Xiaoyan terdengar lembut, tetapi niat membunuh yang terkandung di dalamnya begitu pekat hingga semua orang dapat merasakannya. Ia tidak pernah melupakan kejadian-kejadian di masa lalu. Klan Xiao hancur akibat klan Hun. Ayahnya ditangkap, anggota klannya dibantai,
dan mereka terpaksa meninggalkan rumah untuk melarikan diri ke berbagai penjuru kekaisaran Jiama. Saat itu, ia tidak memiliki kekuatan untuk melindungi siapapun. Yang bisa ia lakukan hanyalah memikul beban dendam tersebut. Perjalanan panjangnya telah menempa tekadnya, dan pada saat yang sama, memperdalam kebenciannya terhadap Aula Jiwa. Kepala Aula Jiwa tersenyum samar mendengar jawaban itu. Douki hitam pekat perlahan memancar dari tubuhnya. Seranglah, kepala ini juga ingin melihat seberapa kuat dirimu setelah memperoleh kesempatan di alam api iblis. Bam! Sebelum ia sempat menyelesaikan ucapannya, sebuah ledakan sonik rendah tiba-tiba terdengar. Ruang di depannya bergetar, dan sesosok bayangan muncul bak hantu. Dua jari Xiaoyan melengkung, dengan nyala api merah muda menari di ujungnya. Suhu dunia meningkat drastis saat api itu muncul. Serangan itu begitu cepat, hingga bahkan kepala Aula Jiwa yang tenang pun sempat terkejut. Dalam sekejap, Douki hitam pekat di permukaan tubuhnya mengeras menjadi perisai pelindung. Ci! Jari Xiaoyan tidak berhenti. Dengan mudah, api merah muda melelehkan perisai tersebut. Dalam sekejap berikutnya, jarinya melesat seperti kilat menuju mata lawannya. Menghadapi serangan ganas itu, kepala Aula Jiwa hanya mendengus dingin. Tubuhnya tetap diam, tidak berusaha menghindar. Sebaliknya, ia menghantamkan telapak tangannya ke dada Xiaoyan, jelas berniat menukar luka secara langsung. Licik sekali, gumam Xiaoyan sambil tersenyum. Namun gerakannya tidak terhenti. Ia menurunkan serangannya dan menghantam telapak tangan lawannya. Api merah muda berkobar, dan douki hitam di tangan kepala Aula Jiwa langsung meleleh. Kepala Aula Jiwa mengerutkan kening, merasakan betapa mendominasinya api lotus pemurnian iblis itu. Tubuhnya bergetar ringan, meninggalkan bayangan-bayangan ilusi sebelum muncul kembali di udara. Wajahnya kini sedikit suram saat ia menatap telapak tangannya. Terdapat luka sepanjang 1/2 inci, tanpa darah, karena telah terbakar oleh panas api tersebut. Memang layak disebut api lotus pemurnian iblis. Meski lukanya tidak parah, tetap saja itu merupakan awal yang buruk. Pertarungan keduanya berlangsung begitu cepat, seperti bayangan yang saling bersilangan. Dalam sekejap mata, mereka telah bertukar serangan dan kembali berpisah. Sebagian besar penonton hanya bisa terpaku, bahkan tak sempat menangkap detail pertarungan. Namun dalam keterkejutan itu, muncul pula rasa kagum yang mendalam. Xiaoyan mengangkat kepalanya, menatap lawannya tanpa berkata apapun. Segel tangannya berubah dengan kecepatan kilat. Sosok spiritual raksasa setinggi puluhan ribu kaki muncul, melingkupi tubuhnya. Kemarahan ilahi mata air kuning. Ia tidak berani meremehkan lawan seperti kepala Aula Jiwa. Tanpa ragu, ia langsung mengerahkan serangan gelombang jiwa yang mengerikan. Mau! Sosok raksasa itu membuka mulutnya, melepaskan gelombang spiritual dahsyat yang melesat menuju kepala Aula Jiwa dengan kecepatan luar biasa. Xiaoyan, mungkin orang lain takut pada teknikmu, tetapi tidak untukku. Kepala Aula Jiwa mundur sambil melepaskan douki hitam yang berubah menjadi ribuan sosok spiritual. Mereka membentuk formasi aneh, berlutut dengan wajah penuh pengabdian sambil memancarkan gelombang spiritual. 10.000 jiwa bersujud. Gelombang-gelombang itu menyatu menjadi panah tajam yang melesat dan bertabrakan langsung dengan serangan Xiaoyan. Wuh! Benturan kedua gelombang tersebut mengguncang langit dan pegunungan. Banyak ahli langsung memucat, bahkan memuntahkan darah akibat tekanan spiritual yang luar biasa. Akhirnya, sosok-sosok ilusi di sekitar kepala Aula Jiwa meledak satu persatu hingga lenyap. Tetapi dirinya tetap hampir tak terluka. Xiaoyan mengernyit. Ini pertama kalinya
serangan kemarahan ilahi mata air kuning miliknya ditahan secara langsung. Ia kini menyadari bahwa kekuatan lawannya telah meningkat hingga tingkat menengah Douseng bintang 5. Meskipun kekuatan jiwamu besar, itu tidak cukup untuk mengalahkanku, ujar kepala aula jiwa dengan tenang. Xiaoyan tidak menjawab. Ia membuka mulutnya, memuntahkan api merah muda. Seketika, pepohonan di sekitar gunung terbakar dan berubah menjadi abu. Tatapan kepala aula jiwa menyipit. Ekspresinya akhirnya menjadi serius. Api lotus pemurnian iblis bukan sesuatu yang bisa diremehkan. Ini pertama kalinya aku menggunakannya dalam pertarungan. Semoga kau tidak mengecewakanku, kata Xiaoyan sambil tersenyum tipis. Api itu memang kuat, tetapi semuanya bergantung pada siapa yang mengendalikannya. Tatapan kepala aula jiwa menajam. Di kedalaman matanya, sekilas nyala hitam yang aneh berkilat. Lagi pula, meskipun api lotus pemurnian iblis sangat kuat, Xiaoyan menyipitkan mata. Ia merasakan sesuatu yang ganjil. Di dalam tubuhnya, sepertinya ada sesuatu. Xiaoyan menatap dalam-dalam kepala aula jiwa yang melayang di langit. Kedua tangannya bergerak lincah, membentuk bayangan demi bayangan seperti kelopak teratai yang bermekaran. Seiring perubahan segel tangannya, kumpulan api merah muda di atas kepalanya mengeluarkan suara sus sebelum melesat ke langit, lalu berputar cepat di hadapan tak terhitung pasang mata. Suhu yang mengerikan perlahan menyebar seiring api itu berputar. Dunia seolah berubah menjadi tungku raksasa. Pegunungan di pegunungan jatuh, sesekali terbakar dengan sendirinya, dan asap tebal terus membumbung tinggi ke langit. Douki milik para ahli yang lebih lemah mulai menunjukkan tanda-tanda mendidih. Bahkan, sebagian dari mereka yang emosinya bergejolak, tiba-tiba merasakan tubuhnya memanas. Api lotus pemurnian iblis memiliki kemampuan aneh, menggunakan emosi sebagai bahan bakar untuk membakar tubuh seseorang dari dalam. Penemuan ini membuat banyak orang ketakutan dan segera mundur. Baru setelah mereka keluar dari wilayah pegunungan, rasa terbakar di dalam tubuh mereka mulai mereda. Wajah mereka dipenuhi ketakutan yang mendalam. Memang layak disebut api lotus pemurnian iblis. Kekuatannya benar-benar menakutkan. Para tetua agung dari varios sekte di sekitar gunung menunjukkan ekspresi serius sekaligus iri. Melawan seseorang yang mengendalikan api surgawi seperti ini, berarti harus membagi perhatian, bahkan sebelum pertarungan dimulai. Hanya untuk menahan suhu yang bisa dengan mudah membakar Douki. Xiaoyan akhirnya menggunakan api lotus pemurnian iblis. Pak Tua Hunmo mengernyit. Bahkan baginya, menghadapi api ini bukan perkara mudah. Meskipun tingkat kepala aula jiwa lebih tinggi, kekalahan tetap mungkin terjadi jika ia lengah. Anak itu benar-benar diberkati keberuntungan. Aku pernah mencoba mendapatkan api ini dahulu, tapi gagal. Tak kusangka dia berhasil menaklukkannya. Hun Qianmo menghela napas, lalu tersenyum tipis. Namun meski begitu, mengalahkan Hun Miseng tetap bukan hal mudah. Di langit, kepala aula jiwa menatap tajam api merah muda yang berputar. Ekspresinya muram, namun di balik itu tersimpan gairah yang aneh. Api tersebut perlahan membentuk sebuah pelat api raksasa berwarna merah muda. Di tepinya terdapat simbol-simbol api misterius. Jika diperhatikan, simbol-simbol itu adalah 6 jenis api surgawi yang telah disempurnakan Xiaoyan. Di pusatnya, nyala api merah muda seperti kristal bergetar lembut. Reinkarnasi Buddha yang murka. Tatapan Xiaoyan menajam saat pelat api terbentuk. Sebuah seruan pelan terdengar dari mulutnya. Bus, bus. Pelat api itu bergetar, mengeluarkan suara dengungan sebelum perlahan berputar. Saat berputar, kristal api di pusatnya tiba-tiba memuntahkan pilar api setebal lengan.
Api itu tampak kecil pada awalnya, tetapi membesar dengan cepat saat melesat, hingga mencapai ratusan kaki. Huci! Pilar api itu menghantam gunung di bawahnya. Dalam sekejap, gunung tersebut lenyap seperti es yang mencair, meninggalkan lubang raksasa tak berdasar selebar ribuan kaki. Pergi! Segel tangan Xiaoyan berubah. Ia menunjuk ke arah kepala aula jiwa, dan pelat api itu segera melesat. Pilar api membelah tanah, menciptakan jurang sedalam puluhan ribu kaki. Segala sesuatu yang disentuhnya lenyap tanpa jejak. Huci! Dengan kecepatan secepat kilat, pilar api itu mengunci kepala aula jiwa. Ci! Begitu terkurung, Douki di sekitar tubuh kepala aula jiwa mulai meleleh dengan kecepatan yang terlihat jelas. Meski energi terus mengalir keluar dari tubuhnya, laju pencairannya jauh lebih cepat. Kekuatan reinkarnasi Buddha yang murka kini mencapai tingkat yang mengerikan. Jika seorang douseng biasa terperangkap di dalamnya, ia mungkin hanya mampu bertahan setengah menit sebelum doukinya habis. Dan pada saat itu, bahkan jiwanya akan musnah. Para ahli di langit berubah pucat saat menyaksikan douki kepala aula jiwa terkikis habis. Tatapan mereka dipenuhi ketakutan saat melihat pelat api di langit yang memancarkan aura penghancur luar biasa. Jika ini terus berlanjut, dia tidak akan bertahan lama. Pikiran itu muncul di benak semua orang. Begitu doukinya habis, kekalahan hanyalah soal waktu. Pengendalian reinkarnasi. Tatapan Xiaoyan menjadi dingin. Segel tangannya berubah lagi. Pelat api tiba-tiba berputar ke arah berlawanan dengan kecepatan tinggi. Bez! Pilar api yang semula raksasa mulai menyusut dengan cepat. Dalam sekejap, ukurannya mengecil hingga puluhan kaki, namun terus menyusut tanpa henti. Bersamaan dengan itu, energi kehancuran terkumpul semakin padat. Tidak bagus! Wajah Pak Tua Hunmo berubah drastis saat merasakan energi itu. Bahkan jantungnya berdegup kencang saat pilar api menyusut hingga seukuran ibu jari. Pengekangan reinkarnasi, kejatuhan reinkarnasi. Kilatan dingin melintas di mata Xiaoyan. Sinar api kecil itu mengunci dahi kepala aula jiwa. Sus! Pelat api runtuh, berubah menjadi kilatan cahaya merah. Sinar api seukuran ibu jari itu melesat dan menghantam dengan kekuatan penghancur mutlak. Bang! Ledakan dahsyat mengguncang langit. Gelombang api memaksa bahkan para doseng mundur dengan wajah pucat. Telah mengenai. Yao Lao dan yang lain menunjukkan kegembiraan. Serangan seperti itu bahkan sulit ditahan oleh kepala aula jiwa. Namun, leluhur Menara Pil hanya menatap dengan alis berkerut. Apakah sudah berakhir? Seluruh pegunungan terdiam, dipenuhi bisikan. Serangan itu terlalu kuat, cukup untuk menentukan pemenang. Namun, aula jiwa justru sunyi. Mereka tidak percaya pemimpin mereka akan kalah begitu saja. Ci, Hun Qianmo hanya tertawa kecil. Di langit, Xiaoyan tetap waspada. Meskipun yakin akan serangannya, ia merasakan sesuatu yang tidak beres. Nah, suara kecil tiba-tiba terdengar dari dalam api. Seperti yang kuduga, gumam Xiaoyan ekspresinya menegang. Di tengah api merah muda, sosok hitam perlahan terbentuk. Kekuatan hisap yang aneh menyapu ke segala arah. Api yang tersebar tersedot kembali dan diserap ke dalam tubuh sosok itu, di hadapan tatapan tak percaya semua orang. Dia menyerap api lotus pemurnian iblis? Keributan langsung meledak. Xiaoyan sendiri terkejut. Dia tidak terluka? Kepala aula jiwa melangkah keluar dari api. Wajahnya tenang. Ia bahkan menjilat bibirnya, tersenyum aneh. Rasa api lotus pemurnian iblis cukup nikmat. Sayangnya, itu bukan esensinya. Aku ingin merasakan yang asli.
Api hitam aneh berkilat di matanya. Energi di sekitarnya tersedot dan dilahap tanpa sisa. Bingung? Katanya pelan. Engkau memiliki api lotus pemurnian iblis. Sementara aku memiliki api surgawi yang bahkan lebih kuat. Ia mengulurkan tangan. Api hitam muncul, bergejolak, dan membentuk wajah manusia samar. Dari mulutnya terpancar kekuatan melahap yang mengerikan. Pupil Xiaoyan menyusut tajam. Itu peringkat kedua api surgawi, nihiliti